Shalom. Saat ini saya mau ingatkan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, mulai dari pendeta, ketua jemaat, sampai pemimpin departemen. Jangan lupa, saudara dan saya dipilih untuk menolong anggota mengalami kebangunan rohani. Hidup mereka lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh memiliki tabiat seperti Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saat ini saya mengingatkan kepada kita sudah diingatkan dan dibuat program oleh organisasi kita, Gereja Masihi Advent Sedunia. Selama 5 tahun, strategi plan kita adalah reach up, reach out, and reach across. Jangan lupa, usahakan itu supaya dilaksanakan di jemaat, agar ketika kami dari daerah maupun conference, dari uni maupun divisi dan GC datang melawat menyampaikan satu program itu memang seragam dengan jemaat. Mengapa ini penting? Karena kalau kita bersama-sama melakukan program, memberikan teladan, memotivasi, maka jemaat akhirnya menerimanya dengan baik, dan bersama kita mengalami kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita. Salam jumpa pemirsa. Kita akan mengikuti pembahasan Alkitab, dan pada saat ini pembahasan kita akan berjudul Tuhan atas hari Sabat. Nah, ada banyak pertanyaan. Hari Sabat itu hari apa sih? Lalu siapa sebenarnya Tuhan atas hari Sabat itu? Dan kemudian sejak kapan Sabat itu disahkan? Untuk itu telah hadir di studio Bapak Untung Sudarmono, seorang dosen dari Universitas Advent Indonesia ya Pak ya? Ya, betul. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak. Ya, kami menunggu dan pemirsa juga menunggu untuk mendapatkan penjelasan atas pembahasan kita pada saat ini, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Silakan Pak. Untuk mengawali pembahasan kita tentang Tuhan akan hari Sabat, saya memohon bantuan dari Ibu Pamela untuk membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Baik, saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Baik, terima kasih Ibu Pamela sudah membantu saya. Membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, saya teringat akan seorang guru matematika saya pada saat saya duduk di bangku SMA. Beliau menciptakan satu masalah, satu soal, dan beliau memberikan arahan kepada kita bagaimana soal itu dikerjakan. Beliau akan memberikan contoh langsung bagaimana langkah demi langkah dari soal itu harus dikasih selesai.
Melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 ini, kita diingatkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu berada di surga bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah sendiri yang menciptakan dunia ini, dan Dia sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk memberikan contoh hidup kepada manusia bagaimana dia harus bertingkah laku. Sebab di dalam Tuhan ada keselamatan. Barang siapa mengikuti terang itu, maka terang itu akan menuntun ke jalan kebenaran, dan tentunya dunia baru sudah tersedia bagi kita. Untuk menjawab, siapakah Tuhan atas hari Sabat? Kapan hari Sabat itu? Dan hari Sabat itu hari keberapa? Biarlah kita kembali mengingat akan penciptaan, seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita bisa buka di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan ayatnya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, kalau kita lihat di penciptaan, bahwa Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Dan kalau dilihat siapa sih Tuhan atas hari Sabat itu, kita bisa buka Markus 2 ayat 27 dan 28. Markus 2 ayat 27 dan 28. Kita baca ayatnya bersama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia di sini bukan anak manusia yang dilahirkan dari peranakan seorang wanita, tetapi adalah firman yang sudah menjadi seorang anak manusia yang turun ke dalam bumi ini. Lalu kembali kita Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 ada 3 poin penting yang kita harus lihat di situ. Bahwa selama 6 hari Tuhan sudah menciptakan bumi beserta isinya. Dan Dia berhenti pada hari Sabat. Poin pertama adalah Tuhan berhenti pada hari Sabat. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Dan Tuhan memberkati serta menguduskan hari Sabat. Jadi kalau pertanyaannya Ibu Pamela, kapan hari Sabat itu diciptakan? Hari Sabat diciptakan sejak awal bumi diciptakan. Pada hari waktu Ia menciptakan pertama kali itu, sesudah 6 hari menciptakan, ya. Hari ketujuh berhenti ya Pak? Hari ketujuh berhenti. Dan Dia memberkati serta menguduskan akan hari Sabat. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Biarlah kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat berikutnya kita bisa buka di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Suatu contoh kehidupan nyata bagi kita semua. Ya. Ayat berikutnya kita bisa buka di dalam Ulangan 5 ayat 12. Ulangan 5 ayat 12. Kita boleh buka Ulangan 5 ayat 12. Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan memerintahkan supaya kita tetap bukan hanya mengingat akan hari Sabat, tetapi kita menguduskan hari Sabat seperti Tuhan Yesus sudah menguduskan hari Sabat. Baik Pak Untung, bisa dijabarkan apa saja yang sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi ya? Apa saja yang patut kita lakukan pada hari Sabat itu? Oke, kita kembali ke ayat yang tadi di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita baca ayat 8 bahwa kita harus mengingat akan hari Sabat. Lalu di ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Perintah Tuhan adalah bahwa kita akan bekerja selama 6 hari dan dilanjutkan akan menyelesaikan pekerjaan kita. Artinya akan ada satu hari Sabat yang betul-betul spesial, di mana kita tidak akan melakukan pekerjaan rutinitas sehari-hari. Lalu ayat yang ke-10 menyatakan bahwa kita harus berhenti melakukan pekerjaan kita, dan kita harus menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Baik, terima kasih Pak Untung. Masih ada satu lagi pertanyaan yang saya kira pemirsa juga ingin sekali ya mengetahui hubungan dengan penyucian hari Sabat ini. Bisa dijelaskan apa kira-kira yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat? Ya, jadi di Alkitab mungkin sudah banyak juga ya di ini, tapi mungkin kita perlu juga penjelasan dari Pak Untung mengenai hal ini. Namun pemirsa, sebelum kita mendapatkan jawaban apa saja yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan pada hari Sabat, kita akan mendengarkan satu pesan berikut ini. Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita telah terpilih menjadi umatnya yang istimewa. Masih ingat, kita disebut umatnya yang sisa, yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus. Puji Tuhan, itulah gereja Masehi Advent hari ke-7. Dihadirkan Tuhan untuk dapat menjadi pembawa terang ke seluruh muka bumi ini. Melalui tulisan hambanya Nyonya Ellen White, kita mendapatkan informasi yang sangat berharga yang mungkin belum dimiliki oleh orang lain. Inspirasi buku Kemenangan Akhir. Mata rohani kita dibukakan tentang peperangan yang besar antara Allah dan setan. Buku ini menjelaskan kepada kita penyebab terjadinya kekacauan di dunia ini, penderitaan dan lain sebagainya. Di buku ini jelas diberitahukan kepada kita bagaimana setan menggunakan manusia untuk merusak citra dan hukum Allah sendiri. Dan puji Tuhan, melalui buku ini kita bisa melihat rencana dan kuasa Tuhan akhirnya berlaku bagi umatnya yang setia kepadanya. Pada saat ini, saudara-saudaraku, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita baca buku Kemenangan Akhir ini. Mari kita bagikan kepada sesama manusia sehingga rahasia
Bagaimana supaya kita bebas dari dosa, kita bisa dapat melalui membaca buku yang bagus ini. Tuhan sudah menggerakkan salah satu umatnya untuk mencetak buku ini, untuk kita baca dan bagikan kepada orang lain. Sekarang peranan kita diharapkan melalui Rp5.000 per buku. Saudara-saudari bersama saya diharapkan untuk bisa membagikan buku ini kepada orang lain. Buku ini sangat istimewa. Belum pernah ada buku yang lain. Ketika kita promosikan buku ini dan bagikan kepada orang lain, percayalah, melalui kasih karunia Tuhan, banyak orang terberkati dan akhirnya mau menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup, dan mewarisi kerajaan Allah bersama dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan di jemaat sebelum buku ini dibagikan? Anjuran dari kami, gembala bersama majelis mengadakan acara khusus di hari Sabat untuk pelepasan dari buku Kemenangan Akhir ini. Sebelum Anda berkhotbah, sebelum Anda mengajar, pastikan semua jemaat sudah mengerti dan mau terlibat menginjil melalui membagikan buku Kemenangan Akhir ini. Undang jemaat Anda berkumpul di mimbar untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, lanjutkan informasi dan motivasi dalam khotbah agar seluruh jemaat terlibat membagikan kepada semua orang, kepada sesama. Selama 7 hari ketika buku ini diberikan, adakan doa bersama dan doa pribadi. Doakan nama-nama yang sudah mendapatkan buku Kemenangan Akhir ini. Di sabat-sabat berikutnya, promosikan kegiatan ini melalui kesaksian dari mereka yang sudah membagikan buku ini. Senang sekali rasanya di mana Tuhan melibatkan kita, saudaraku, untuk pekerjaannya yang luar biasa, pekerjaannya yang kudus. Mari kita menginjil dengan membagikan buku Kemenangan Akhir bersama kita, mempercepat kedatangan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke pembahasan kita tadi. Kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Apa saja sih yang bisa kita lakukan pada hari Sabat? Silakan Pak. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, boleh Ibu Pamela menolong saya membacakan Matius 12 ayat 1-8. Mari kita dengarkan bersama-sama. Matius 12 ayat 1-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus jawab kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Baiklah, yang ingin saya garis bawahi adalah kata belas kasihan di dalam Matius 12 ayat ke-7. Ya. Sekarang ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia sehingga kita susah bergerak pada hari Sabat. Mau bergerak terbentur,
mau bergerak ke kanan, terbentur juga. Ya. Alkitab mengajarkan kita bahwa dengan adanya hari Sabat tidak menghilangkan kasih. Justru dengan belajar hari Sabat, kita akan mengerti bagaimana kasih itu sebaliknya. Ya. Kalau kita lihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Yesus atau mujizat-mujizat Yesus yang dilakukan pada hari Sabat. Yesus membebaskan tawanan pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga dia boleh berjalan. Yesus membukakan mata orang buta sehingga dia boleh melihat kembali. Di sini kita diingatkan bahwa fokusnya adalah bukan aturan-aturan, tetapi fokusnya adalah manusia itu sendiri. Dan manusia itu sendiri harus boleh membagikan kasih pada hari Sabat. Sehingga kita boleh mengerti apa yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12 akan melengkapi ayat yang kita baca. Boleh kita baca Matius 12 ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi di sini Ibu Pamela bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan pada hari Sabat itu boleh kita lakukan di hari Sabat. Tidak ada larangan. Ya, kecuali perbuatan-perbuatan yang harusnya dilakukan selama 6 hari bekerja kita. Itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Bekerja pada hari Sabat. Tetapi kalau kita bekerja melayani di rumah Tuhan, itu adalah cerminan dari kasih. Kalau kita mencari nafkah pada hari Sabat, itu yang tidak boleh. Karena Tuhan mengkhususkan hari Sabat supaya kita kembali mengenang Dia akan penciptaan dan kembali mengenang Dia bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Datangnya hari Sabat, ya, Yesus bekerja pada hari Sabat adalah untuk mencerminkan kasih. Hari Sabat di mana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya bukan menandakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Tetapi di situ bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa manusia sesama kita adalah fokus yang kita harus layani. Seperti pada Yohanes di pendahuluan pelajaran kita, bahwa Yesus memberikan terang kepada kita di dunia ini, sehingga kita boleh melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kalaupun kita bukan terang yang sebetulnya, tetapi kita memantulkan terang itu dari terang yang sebenarnya. Ya. Kembali saya tekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat bukan berarti Yesus meniadakan hari Sabat. Kita boleh baca di dalam Yesaya 6 ayat 22 dan 23. Boleh Ibu Pamela membantu saya membacakannya? Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Bulan boleh berganti bulan, tahun boleh berganti tahun, tetapi firman Tuhan tetap, bahwa kita tetap akan menyucikan hari Sabat. Ayat berikut kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara-saudara, sering dikatakan bahwa kematian Yesus meniadakan hari Sabat. Rasul Paulus adalah rasul yang hidup setelah Yesus disalibkan. Dan dia menuliskan bahwa masih ada satu hari perhentian, yaitu adalah hari ke-7, di mana Tuhan sendiri memberkati dan menyucikan hari Sabat itu. Baik, Pak Untung, sekarang kita sudah tiba di akhir pembahasan. Kita minta Pak Untung untuk memberikan kesimpulannya bagi kita semua. Silahkan Pak. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, bahwa hari Sabat adalah melambangkan hari penyelamatan bagi manusia. Bahwa Tuhan sudah
memberkati hari Sabat. Tuhan sudah menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan sedang menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan juga akan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Sehingga manusia-manusia ataupun umat-umat yang menguduskan hari Sabat boleh dengan setia mengingat hari Sabat. Karena upah mengikuti hari Sabat adalah upah yang sejati. Upah yang kekal adalah kerajaan surga. Hari Sabat juga melambangkan bahwa kita harus berhenti dari segala pekerjaan kita, seperti Tuhan berhenti pada hari Sabat. Hukum yang keempat berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Merupakan satu simbol bagi kita manusia, bahwa kita harus bersekutu dengan Tuhan Allah kita, Khalik pencipta kita. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sehingga suatu hari yang suci, di mana kita pun bersuka cita untuk dapat bersekutu dengan Tuhan di hari Sabat yang suci. Adalah suatu pengalaman yang luar biasa bagi kita, di mana kita boleh menyucikan hari Sabat di dalam dunia yang penuh dosa. Ini boleh mencerminkan kenikmatan kita menyucikan hari Sabat bersama Tuhan di kerajaan yang kekal nanti. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Untung Sudarmono sudah datang ke studio kami dan memberikan pelajaran tentang Tuhan atas hari Sabat. Baik, pemirsa, sekian pembahasan kita pada saat ini. Kita akan bertemu lagi di acara yang sama dengan judul yang berbeda. Shalom.